data mining lalu bahwa data mining ini digunakan untuk menemukan sebuah pengetahuan atau yang biasa disebut pola atau rule di dalam sebuah database yang sangat besar. Nah, untuk menemukan sebuah ilmu pengetahuan ini, tentunya kita bisa menggunakan teknik-teknik yang ada di dalam data mining, kemudian menggunakan teknik-teknik matematika, kecerdasan buatan atau mesin learning untuk mengekstrak sebuah informasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang bisa kita peroleh dari sebuah database yang sangat besar, sehingga nantinya hasil dari ilmu pengetahuan itu bisa kita gunakan untuk membuat sebuah rancang bangun, sebuah aplikasi, sebuah korelasi atau sebuah model prediksi. Jadi data mining ini hasil mengeluarkan outputnya adalah sebuah ilmu pengetahuan yang nanti ilmu pengetahuan itu bisa kita gunakan untuk membangun sebuah ramalan di masa depan. Nah, karakteristik utama itu sebelum kita membuat mengolah database dengan menggunakan metode-metode yang ada di dalam data mining, tentunya sebelumnya kita harus mempunyai database yang sangat besar, dan database itu jumlahnya sangat banyak, mungkin bisa beberapa tahun ke belakang. Ya. Artinya apa? Semakin kita mempunyai database di masa yang lalu dan dalam jumlah yang sangat besar, maka hasil output ilmu pengetahuan yang diolah oleh metode-metode dalam data mining akan semakin akurat. Kemudian data mining ini memerlukan sebuah piranti yang sangat cepat karena digunakan untuk melakukan perhitungan matematika. Di dalamnya ada pengolahan data yang sangat membutuhkan kecepatan proses. Kadang-kala kita juga di dalam memproses sebuah database, kita juga memerlukan parallel processing. Artinya apa? Misalkan kita mempunyai dua database A dan B. Ya, sebelum kita melangkah menuju ke C, maka database A harus diselesaikan terlebih dahulu. Baru kemudian menyelesaikan database yang B. Kalau sudah selesai semua, baru kita bisa menginjak ke C. Nah, dengan parallel processing, sebelum tanpa menunggu proses database A selesai, maka kita bisa menjalankan proses database B. Nah, itulah yang disebut dengan parallel processing. Pengguna atau user itu biasanya tidak mempunyai skill programming. Ciri utamanya data mining di situ. Nah, tugas kita sebagai orang teknik informatika, kita sudah dibekali dengan programming yang nantinya bisa membuat sebuah aplikasi yang di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan yang kita masukkan ke dalam aplikasi, nantinya bisa
kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita. Oke. Proses di dalam penemuan sebuah pengetahuan, kita awali dari sini, bahwa kita mempunyai database di masa yang lalu. Semakin banyak database yang kita punya, maka akan semakin mendekati akurasi data dari yang kita inginkan. Nah, kumpulan database ini bisa kita jadikan sebuah data warehouse atau data mart, kumpulan dari data mart. Kemudian kita olah dengan menggunakan metode-metode yang sudah kita pilih di dalam data mining. Nah, outputnya adalah sebuah ilmu pengetahuan yang nanti bisa kita gunakan sebagai acuan di dalam seorang manajer menentukan strategi suatu perusahaan. Oke, kita kembali ke slide berikutnya. Jadi, kumpulan database ini kita olah, kita lakukan proses pre-processing. Nah, pre-processing ini salah satu prosesnya adalah menghilangkan file-file yang tidak bisa di-mining. Contohnya file nama, kemudian file nomor induk mahasiswa, dan sebagainya. Kemudian dari database ini kita kumpulkan menjadi sebuah data warehouse. Ya. Jadi data warehouse ini adalah sekumpulan database yang sangat besar yang dijadikan satu. Meskipun itu dihubungkan dengan set relasional database. Kemudian dari data warehouse ini kita menentukan file-file mana yang akan kita mining. Tentunya kita dengan memasukkan metode yang sudah kita pilih yang dirasa sangat tepat untuk sebuah masalah yang sudah kita tentukan di awal. Jadi di dalam data mining itu ada banyak metode-metode yang metode itu belum tentu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kita memilih metode-metode yang tepat yang bisa kita gunakan dalam pemecahan sebuah masalah untuk menghasilkan sebuah pengetahuan. Jadi metode itu kita masukkan di sini sehingga kita olah menghasilkan sebuah rule ya atau sebuah ilmu pengetahuan. Jadi hasil rule-nya itu seperti ini contohnya ya. If max P sama dengan sekian, N, P sama dengan sekian, then. Jadi ini adalah output dari sebuah rule ilmu pengetahuan. Kemudian bagaimana data mining ini bekerja ya, di dalam menemukan pola-pola atau rule dalam data. Ya, data mining ini setelah melakukan pre-processing maka akan diolah dengan menggunakan metode yang sudah kita pilih. Kemudian hasil penyaringan ya, atau perhitungan dari metode itu menghasilkan sebuah laporan atau yang nantinya menjadi sebuah rule. Oke, ada 3 metode yang digunakan untuk mengidentifikasikan pola. Yang pertama adalah model sederhana. Nah, model sederhana ini bisa kita lakukan dengan bantuan database SQL atau MySQL. Nah, untuk pengolahannya kita bisa menggunakan OLAP. OLAP itu Online Analytical Processing. Tetapi hasil olahan OLAP ini masih membutuhkan pertimbangan manusia. Jadi hasil pengolahan OLAP ini belum
belum bisa dijadikan patokan untuk menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan yang sangat akurat. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan model sedang. Model sedang ini bisa kita menggunakan regresi linear yang ada di dalam ilmu matematika. Kemudian bisa kita menggunakan tree atau pohon keputusan, jadi mulai dari atas sampai ke cabang-cabang ke bawah. Bisa pula kita menggunakan clustering. Kemudian yang ketiga adalah model kompleks. Model kompleks ini kita sudah menginjak kepada kecerdasan buatan yang di dalamnya ada yang namanya JST, jaringan saraf tiruan. Jadi kalau kita sudah menginjak ke dalam kecerdasan buatan ini, tentunya banyak perhitungan-perhitungan matematika yang harus kita gunakan. Kemudian ada beberapa pendekatan ya, di dalam data mining. Yang pertama adalah klasifikasi dan clustering. Nah, klasifikasi dan clustering ini merupakan pengelompokan. Kalau klasifikasi itu dikelompokkan berdasarkan kelas-kelas. Jadi, saya contohkan kalau ada sebuah perumahan, ada tipe 36 dan tipe 45. Maka kalau kita menggunakan klasifikasi, kita akan mengelompokkan ke dalam kelas-kelas tipe 36 menjadi tipe kelas 3, tipe 36. Kemudian kalau clustering itu juga pengelompokan, tapi bukan berdasarkan kelas, tapi berdasarkan kemiripan. Jadi saya contohkan, kalau ada rumah tipe 36 dan rumah tipe 45, tapi kalau modelnya mirip, maka rumah-rumah itu bisa kita golongkan dengan menggunakan metode clustering. Kemudian pendekatan yang kedua itu bisa kita menggunakan pendekatan asosiasi. Asosiasi ini hubungan, ya, hubungan antar produk misalnya. Jadi apa bersama apa kalau asosiasi? Tingkat hubungan apa bersama apa? Saya contohkan di sini ada konsumen belanja di sebuah supermarket, ya. Kemudian konsumen itu membeli roti, maka dia akan membeli selai, gitu ya. Jadi orang yang membeli roti itu pasti membeli secara bersamaan dengan membeli selai. Kemudian pendekatan yang ketiga, kita bisa melakukan pendekatan secara sekuensial, ya. Artinya apa? Berurutan. Jadi berurutan, maka setelah periode ini maka akan dilanjutkan secara berulang-ulang pada periode berikutnya. Kemudian pendekatan secara regresi. Ya, regresi ini dengan memetakan data yang di dalamnya itu sudah ada nilai-nilai tertentu. Kemudian ada pendekatan forecasting. Forecasting ini biasa digunakan untuk meramalkan atau memprediksi masa depan berdasarkan pola-pola yang ada di dalam suatu dataset. Jadi ringkasnya seperti ini. Data mining bisa kita gunakan untuk ramalan, ya, merapal masa depan berdasarkan data di masa lalu. Kembali lagi saya ingatkan bahwa kita tidak bisa meramalkan masa depan tanpa data di masa yang lalu. Kemudian klasifikasi. Klasifikasi itu tadi pengelompokan berdasarkan kelas, ya. Kalau kelasnya sama, maka dia akan dikelompokkan berdasarkan kelas yang sama. Kemudian clustering, ya, clustering. Ini juga pengelompokan, jadi berdasarkan kemiripan. Yang keempat itu asosiasi, ya, hubungan apa bersama apa. Ini saya contohkan di sini, roti selalu dibeli bersama-sama dengan jelly, gitu ya, gitu. Atau
bersama-sama dengan SLE. Trigger, ya. Trigger ini dapat mengendalikan data mining, ya, melalui trigger yang diantaranya ada di dalamnya sebuah hipotesa, sebuah dugaan. Kalau kita sudah menduga sesuatu, tentunya untuk mengambil sebuah keputusan, kita membutuhkan sebuah data untuk memvalidasi apakah dugaan yang sudah kita duga itu sudah benar atau belum. Nah, melalui hipotesa ini, setelah kita analisa dengan menggunakan data-data di masa lalu, kemudian kita masuki dengan metode-metode yang ada di dalam data mining, maka hipotesa ini akan menghasilkan sebuah penemuan atau sebuah pola, ya, hasil dari analisa data mining. Jadi menghasilkan atau melahirkan pola-pola data tertentu. Nah, hasil ini bisa kita gunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, tentunya di sini adalah seorang manajer harus bisa mengambil sebuah keputusan karena dia adalah sebuah decision maker. Nah, ilmu yang dimiliki oleh seorang manajer ini kebanyakan adalah ilmu-ilmu yang terdapat di dalam data mining. Ya, jadi pesan saya nanti yang jadi manajer, maka dia sebagai pengambil keputusan setidaknya harus menguasai analisa-analisa yang ada di dalam data mining. Kemudian di dalam data mining ini sesuai dengan teknologi informasi dan business intelligence, maka ada beberapa perangkat lunak atau aplikasi yang sudah jadi dan ini bisa di download dari internet. Di antaranya adalah analisa statistik dan matematis, ya. Kemudian analisa pasar, kemudian analisa CRM, ya, Customer Relationship Management. Jadi ada sebuah aplikasi CRM ini untuk menentukan apakah customer ini tergolong customer yang baik atau tidak. Nah, itu bisa kita menggunakan piranti CRM. Kemudian dengan menggunakan OLAP dan OLTP. OLTP di sini adalah Online Transactional Processing. Kalau OLAP, Online Analytical Processing. Nah, semua itu bisa kita gunakan dengan bantuan database SQL ataupun MySQL. Nah, selanjutnya ada beberapa aplikasi data mining yang berdiri sendiri, yaitu diantaranya yang kita bisa buat pirantinya sendiri melalui programming, ya, kemudian sehingga kalau kita bisa membuat sendiri maka itu akan bisa mendekati sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita cari, yang kita inginkan. Ada beberapa langkah sebelum kita menggunakan data mining. Yang pertama adalah menentukan masalah. Jadi sebelum kita melakukan proses mining ini, yang pertama kali kita lakukan adalah apa yang akan kita cari. Jadi kita tentukan masalahnya dulu di awal. Jadi, misalkan kita ingin memprediksi, ya, mahasiswa siapa saja yang diprediksi dengan lulus secara cepat, ya, siapa saja mahasiswa yang diprediksi lulus tepat waktu dan siapa saja mahasiswa yang diprediksi lulus terlambat.
Nah, itu adalah suatu masalah. Kemudian kalau masalah sudah kita tentukan, barulah kita membangun sebuah database yang nanti akan kita gunakan di dalam proses mining, ya, yang di dalamnya terdapat pre-processing itu tadi, yaitu dengan menyiapkan data-data yang siap di mining. Jadi kalau ada data yang tidak bisa di mining, maka harus kita buang. Kemudian setelah terbangunnya sebuah database itu, kita teliti terlebih dahulu. Di sini dalam arti diselidiki data, itu bisa enggak database ini menghasilkan yang lebih banyak dari yang kita inginkan. Ya, misalkan begini, mahasiswa, masalah di awal adalah mahasiswa yang diprediksi lulus dengan cepat itu mahasiswa A, B, C. Kemudian bisa enggak database ini menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan di luar itu. Misalkan mahasiswa ABC diprediksi lulus dengan cepat dan diprediksi pula akan mempunyai nilai kumlot memuaskan atau cukup. Nah, jadi dari penyelidikan data itu bisa kita mengetahui ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan nantinya. Kemudian setelah database-nya siap, maka kita menyiapkan permodelan. Permodelan di sini adalah kita menyiapkan kira-kira metode apa yang cocok. Karena tidak semuanya metode-metode yang ada dalam data mining ini bisa memecahkan masalah yang kita inginkan. Jadi ada beberapa metode yang ternyata metode A itu cocok dengan masalah ini. Kemudian metode B tidak bisa menyelesaikan masalah A, tapi bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah B. Jadi tidak semuanya metode yang ada di dalam data mining itu bisa menyelesaikan semua masalah yang kita inginkan. Kita harus memilih model yang tepat. Kalau sudah kita masukkan model-model yang tepat, selama proses analisa data itu kita bisa melakukan evaluasi. Kira-kira kalau saya menggunakan metode A akan menghasilkan ilmu pengetahuan atau rule atau pola data set seperti ini. Kemudian bisa kita coba lagi dengan metode B. Nah, dari situ kita bisa bandingkan berapa akurasinya. Lebih besar mana akurasi metode A dan metode B. Nah, tentunya akurasi yang lebih besar lah yang akan kita pilih metodenya. Kemudian kalau sudah menghasilkan sebuah pola data, maka pola data itulah yang dalam bentuk rule itu bisa kita gunakan di dalam programming atau di dalam menganalisa strategi, ya, strategi bisnis misalkan. Ada beberapa mitos di dalam data mining. Ya. Yang pertama adalah data mining menyediakan prediksi dalam sekejap. Mitosnya seperti itu. Tapi kenyataannya proses data mining ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ya, saya sudah jelaskan tadi di awal bahwa kita harus menyiapkan database. Kemudian kita rubah menjadi sebuah data mart atau data warehouse. Barulah data warehouse itu kita lakukan
pemilihan data. Jadi mana-mana yang bisa di-mining, mana-mana yang tidak. Setelah itu baru kita masukkan metode-metode. Nah, memasukkan metode ini tentunya dibarengi dengan programming ya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kemudian yang kedua, data mining belum jelas untuk aplikasi bisnis apa. Ya. Kenyataannya hampir semua aplikasi bisnis dapat menggunakan data mining. Ya. Jadi ini mitos, sebuah mitos bahwa data mining itu hanya digunakan untuk bisnis tertentu. Nah, tapi kenyataannya semuanya asal kita mempunyai database yang baik, maka kita bisa menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Kemudian yang ketiga, data mining memerlukan database terpisah. Kenyataannya, database perkembangan teknologi saat ini yang sangat cepat, ya, sehingga tanpa database terpisah pun kita bisa melakukan mining. Jadi tanpa ada database yang terpisah, kita bisa melakukan mining. Kemudian yang keempat, hanya seorang ilmuwan yang dapat menerapkan data mining. Itu kalau dulu. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan ilmu-ilmu yang ada di dalam data mining. Dulu seorang ilmuwan. Tapi dengan seiring berkembangnya waktu dan teknologi, maka semua orang bisa menggunakan data mining di dalam membantu pekerjaannya. Contohnya adalah seorang manajer. Nah, di sini pesan saya, kita sebagai orang informatika setidaknya tahu menggunakan ilmu-ilmu yang ada di dalam data mining untuk menjalankan strategi bisnis kita. Kemudian yang kelima, data mining hanya untuk perusahaan yang mempunyai data yang sangat besar. Tapi kenyataannya dengan menggunakan database yang sangat kecil pun, kalau database-nya baik dan akurasinya juga baik, maka kita bisa olah di dalam memining data, dapat membantu kita dalam menentukan strategi ke depannya. Ada 10 kesalahan yang terjadi dalam data mining. Yang pertama, memilih masalah yang salah. Kalau tadi langkah-langkah dalam akan melakukan proses data mining adalah yang pertama, menentukan masalah. Dalam menentukan masalah ini, kalau kita salah memilih masalah, maka akan salah seterusnya. Kemudian yang kedua, mengabaikan apa yang dipikirkan oleh sponsor. Jadi misalkan begini, kadangkala orang itu nyeletuk, bisa nggak saya ingin mengetahui bla 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 dengan database ini. Nah, maka dari situ kalau kita mengabaikan, itu akan menjadi sebuah kesalahan. Ya. Jadi hal-hal yang besar itu berangkat dari pemikiran-pemikiran yang kecil yang mungkin tanpa kita sadari itu akan menjadi sesuatu yang expert, ya, di masa mendatang. Kemudian yang ketiga, tidak memberi cukup waktu untuk persiapan data. Jadi dalam proses data mining ini kita tidak perlu cepat-cepat, ya, dalam menyiapkan data untuk mining. Jadi kita berhati-hati mana-mana data yang nanti akan kita masukkan, jadi tidak perlu
berlalu terburu-buru, ya, harus ada cukup waktu untuk mempersiapkan data. Kemudian kadangkala kita itu asal-asalan di dalam memilih metode-metode untuk memecahkan sebuah masalah. Padahal kita tidak tahu apakah metode ini cocok dengan masalah yang kita pilih atau tidak. Kemudian di dalam prosesnya, kadang-kadang kita menemukan sebuah pola yang sangat mencurigakan. Nah, biasanya kita dengan pola yang mencurigakan itu, kita bisa langsung meninggalkan. Padahal itu sangat mungkin bisa membantu dalam memecahkan sebuah masalah. Jadi kalau kita menemukan sebuah masalah yang mencurigakan, maka perlu kita beri perhatian khusus, ya. Kenapa bisa terjadi seperti demikian? Kemudian menjalankan metode atau algoritma tanpa memikirkan tahapannya. Jadi di dalam sebuah algoritma itu ada langkah-langkahnya. Jadi kita nggak boleh melakukan langkah-langkah bypass. Harus berurutan, ya, mulai dari algoritma pertama sampai akhir. Kemudian mempercayai segala informasi yang diterima. Jadi ada informasi dari luar, kemudian kita gabungkan dengan pola-pola yang kita temukan, maka menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan. Nah, itu akurasinya perlu dipertanyakan, karena informasi yang diterima itu belum tentu melalui proses mining. Jadi hanya informasi yang asal-asalan. Oke, saya lanjutkan. Ada beberapa teknik dalam data mining, yaitu tadi menggunakan metode statistik, yang isinya adalah rumusan-rumusan matematika, kemudian ada tree, pohon keputusan, kemudian ada pemikiran yang berbasis kasus, berbasis masalah, kemudian ada JST, jaringan syarat tiruan, kemudian ada artificial intelligence, ada algoritma genetika. Nah, semua itu bisa kita gunakan mana yang cocok untuk memecahkan masalah yang sudah kita pilih. Untuk contoh pohon keputusan, kita coba menggunakan, ini adalah contoh orang yang bermain tenis, ya. Kemudian jika outlook dan overcast, maka bermain tenis. Kemudian ada lagi rule yang kedua, jika outlook, ya, kemudian sunny, kemudian sunny, humidity sama dengan high, maka tidak bermain tenis. Jadi pohon keputusan ini menghasilkan sebuah if then. Nah, if then itulah yang dinamakan dengan ilmu pengetahuan atau rule atau pola data. Ada beberapa aplikasi data mining yang bisa kita download di internet, ya. Ada DB Miner, ada C5, ada WK, dan sebagainya. Nah, ini adalah tampilan dari DB Miner. Mungkin bisa kita gunakan. Nah, ini if education level sama dengan equal bachelor degree, ya, dan gendernya adalah female, maka supportnya 13, sekian, confidence-nya 50, sekian, semacam itu. Tetapi hasil aplikasi yang jadi ini kadangkala belum bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan. Jadi pesan saya, sebaiknya kita sebagai seorang teknik informatika bisa menggunakan data mining dengan menggunakan pemrograman yang sudah kita kuasai. Jadi metode kita tambahi dengan pemrograman, maka bisa menghasilkan sesuatu yang kita inginkan.
demikian kuliah data mining ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.